Halo Teachable People, kita mau sebut kamu Teachable People sebagai apresiasi karena kamu mau dengerin konten yang baik untuk belajar. Karena katanya, orang-orang yang suka baca atau mau belajar dari teks-teks yang ditulis sama para ahli, pasti punya hati yang mau belajar. Ya kan? Jadi selamat belajar dari review buku yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya aku mau ingetin buat kamu yang mau baca keseluruhan bukunya dan menikmati setiap kata dari buku secara langsung, silakan beli buku yang asli ya dari toko-toko buku recommended yang ada di kolom deskripsi. Oke, kali ini kita mau belajar dari buku Why I Am Christian. Kita akan mulai dari bab 1. Bab 1 ini dikasih judul Anjing Pemburu dari Surga. Menarik ya judulnya? Jadi John Stott mengibaratkan Tuhan kita itu sebagai anjing pemburu dari surga. Kenapa ya pakai istilah itu? Nah, intinya di bab ini John Stott membagikan kisahnya dan kisah beberapa tokoh Kristen terkenal yang punya pengalaman diburu sama Tuhan. Pengalaman diburu ini menolong kita sedikit demi sedikit punya gambaran dari pertanyaan yang jadi judul buku ini. Mengapa saya seorang Kristen? Mengapa? Kira-kira sebelum lanjut tentang bab 1, kalau kamu ditanya, kenapa kamu seorang Kristen? Jawaban paling cepat terlintas kira-kira apa? Karena orang tua juga Kristen? Atau karena pernah ikut KKR dan akhirnya menerima tantangan pendeta untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, kalau misalnya itu jawaban kamu, ya cukup mirip dengan pengalamannya John Stott yang ditulis di awal bab 1 ini. Tapi setelah itu John Stott melanjutkan kisahnya. Bukan berarti jawaban tadi itu salah atau nggak sah alasannya. Kata John Stott, itu hanya satu sisi saja. Mungkin satu dari sekian perjalanan kenapa menjadi Kristen. John Stott dan beberapa tokoh lain itu punya pengalaman lain. Misal, walaupun udah lahir Kristen, dari keluarga Kristen, atau ngucapin doa menerima Kristus, tapi perjalanan hidupnya ternyata menjauh dari Tuhan, ingin menempuh jalan sendiri. Tapi walaupun begitu, ada anjing pemburu dari surga yang terus mengejar mereka dan itulah sebenarnya yang paling berperan secara signifikan kenapa mereka menjadi Kristen. Kalau kamu beli bukunya, nanti kamu akan baca pengalamannya Agustinus, C.S. Lewis, Malcolm, John Stott sendiri dan terutama cukup detail ya tentang kisahnya Saulus dari Tarsus. Saulus yang mengaku dirinya percaya kepada Allah, tapi ternyata tidak mengenal Allah yang sejati. Dia terasing dari Allah pemberi kehidupan. Sehingga walaupun dia begitu taat sama Taurat dan segala macam hukum yang menandakan dia begitu menghormati Tuhan, tapi justru terasing dari Tuhan dan hidupnya sama sekali nggak menyenangkan Tuhan. Kisah tokoh lainnya juga mirip ya, punya pengetahuan tentang Tuhan, tapi nggak benar-benar berelasi dengan Allah yang benar. Akhirnya mereka pun terasing dari Allah. Mereka juga memilih jalannya sendiri, tapi terus diburu sama Tuhan, sang anjing pemburu dari surga. Sampai akhirnya ada satu momen klimaks yang terjadi di mana mereka akhirnya menyerah dan menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Tapi kata John Stott, sebenarnya sebelum momen klimaks itu seringkali dalam perburuan Tuhan, manusia udah banyak mengalami pukulan dan teguran di mana Tuhan tuh mengetok hati manusia untuk berbalik kepada Tuhan. Misal, kisahnya Saulus. Ketika Yesus menampakkan dirinya di jalan Damaskus, kita lihatnya seolah-olah itu kejadian tiba-tiba yang dialami Saulus. Tapi sebenarnya itu adalah klimaks dari proses bertahap yang udah Saulus hadapi. Di momen klimaks itu, Saulus akhirnya menyerah dari pribadi yang telah lama ia lawan. Jadi sebelum momen itu, sebenarnya udah banyak teguran dan pukulan yang dialami Saulus sebagai gambaran bahwa Tuhan itu terus mengejar, mengetuk pintu hati Paulus. Nah, contoh teguran dan pukulannya seperti apa bisa dibaca di bukunya ya. Dan mungkin topik ini juga bisa jadi refleksi buat kita. Kadang kita juga mungkin mengabaikan dan tetap keras dengan jalan hidup kita.
Entah itu kita terus bertahan dengan zona nyaman atau tenggelam dalam berbagai masalah sehingga akhirnya nggak benar-benar terkoneksi sama Tuhan, nggak peka sama pukulan dan ketukan dari Tuhan. Salah satu penjelasan di bab ini, John Stott menyampaikan kalau Allah menggunakan dua cara untuk membuat kita akhirnya ketemu sama Tuhan. Perjumpaan yang akhirnya jadi momen kita dengan sadar menjadi Kristen. Dengan sadar terkoneksi dengan Yang Maha Kudus. Karena Tuhan sendiri yang juga berperan membukakan mata dan hati kita untuk bertemu dengan Allah yang hidup. Yang pertama itu melalui rasa keterasingan dari Tuhan, dan yang kedua, Kristus mengetuk pintu hati kita melalui rasa malu dan rasa bersalah. Melalui pengalaman keterasingan dan kegagalan itu, kita jadi semakin memahami bahwa Kristus mati untuk mengubah keterasingan menjadi rekonsiliasi dengan Allah. Dan kebangkitan Kristus mengubah kegagalan kita menjadi kemenangan. Mungkin itu saja sekilas dari bab 1. Lengkapnya kamu bisa baca di bukunya ya. Tapi spesial aku akan coba bacakan halaman terakhir dari bab ini sebagai penutup yang cukup menggugah kita untuk berefleksi. Mungkin bisa menolong kita merenungkan dua cara yang John Stott tadi sampaikan, direfleksikan dengan pengalaman kita sendiri. Nah, di halaman terakhir itu ditulis begini. Ada banyak cara yang dapat digunakan Tuhan untuk mencari kita, mengejar kita, dan memperingatkan ketika kita berada pada jalan yang salah dan mengarah pada arah yang salah. Seringkali melalui rasa malu dan bersalah, saat kita mengingat sesuatu yang pernah kita pikirkan, katakan, atau lakukan, dan rasa ketakutan karena dalamnya keterpurukan moral yang dapat kita selami. Atau hal itu berupa lubang depresi yang dalam, atau kekosongan keputusasaan yang nyata, di mana tidak ada yang masuk akal, dan segala hal mungkin tidak jelas. Atau hal itu mungkin ketakutan atas kematian dan dengan kemungkinan penghakiman setelah kematian. Secara alternatif dan positif, dalam beberapa kesempatan kita menjadi takjub atas keajaiban yang terjadi pada keseimbangan yang rapuh di alam, atau oleh sesuatu yang sangat indah untuk telinga, mata, atau sentuhan. Atau sekali lagi kita mungkin mengalami sukacita besar atas kasih yang tidak layak kita terima, atau rasa sakit yang luar biasa dari kasih yang tidak berbalas. Karena kita tahu secara naluri bahwa kasih adalah hal terbesar dari dunia. Dalam situasi seperti inilah, Yesus Kristus menarik dirinya lebih dekat pada kita, dan mungkin menggunakan tangannya untuk mengetuk atau untuk memukul. Jika kita menjadi sadar akan pengejaran tanpa lelah oleh Kristus, dan menyerah dari usaha melarikan diri darinya, dan menyerah pada rangkulan Sang Pengasih yang menakjubkan, tidak akan ada ruang untuk menjadi sombong atas apa yang telah kita lakukan. Yang ada hanyalah rasa syukur yang teramat besar atas karunia dan pengampunannya, dan untuk teguh berdiam menghabiskan waktu dan kekekalan dalam pelayanan kasih-Nya. Itulah halaman terakhir dari bab 1. Teachable People, melalui bab 1 ini, John Stott mengajak kita untuk merenungkan, apakah kita sudah menemukan jawaban yang otentik dari pertanyaan mengapa kita seorang Kristen? Kalau misal jawabannya karena ikut keyakinan orang tua kita, apa kamu mau berhenti sampai di situ? Kalau jawabannya karena sudah mencari dari semua keyakinan dan kamu melihat kekristenan itu lebih masuk dalam diri kamu, tapi apa kamu juga sudah merasakan indahnya menyatu dengan Kristus? Atau ternyata Kristus masih jauh di sana karena kamu sedang meyakini agamamu bukan berelasi dengan Kristus yang terus mengetuk pintu hati kamu. Dari bab ini kita belajar kalau kita jadi Kristen itu bukan karena hebatnya kita atau karena keputusan kita yang merasa sudah dewasa dan bisa memilih keyakinan apa yang akan kita anut. Tapi itu adalah inisiatif dari Tuhan yang terus memburu kita. Dan kalau kita diburu sama Tuhan, itu hanya karena anugerahnya saja. Kalau kamu merasa kamu belum merasakan diburu
cemburu dan ditangkap oleh Tuhan, berdoalah meminta momen itu. Mungkin saja sebenarnya Tuhan sudah lama mengetuk, memburu kamu tapi kamu belum menyadarinya aja. Sampai akhirnya kamu bisa menikmati klimaks dari sekian banyak proses yang sudah kamu lewati bersama Tuhan. Klimaks di mana kamu benar-benar menyatu dengan Kristus. Klimaks di mana kamu akan sangat tahu dengan sadar kenapa kamu seorang Kristen. Selamat berefleksi dan sampai ketemu di review bab 2 hari Rabu minggu depan. Jangan lupa beli bukunya untuk bisa menikmati buku ini lebih lengkap. See you!